Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari presentasi kami yang mana berjudul Accounting Codes of Conduct atau Kode Etik Profesi Akuntansi. Nah, yang mana kami beranggotakan yang pertama Dian Fauziah, yang kedua Rana Evial Tiffany, yang ketiga Gusevianita. Baiklah, saya Gusevianita selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Di sini yang pertama kita akan bahas tentang accounting as a profession, characteristic of a profession. Nah, akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi dan sosial, karena dalam setiap pengambilan keputusan mengenai hal keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi. Hal tersebut menjadikan akuntansi sebagai profesi yang keberadaannya sangat dibutuhkan di dalam lingkungan bisnis. Dengan informasi yang diberikan oleh akuntansi tersebut, maka perusahaan akan mengetahui seluk-beluk pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan, berapa laba yang didapat dari bisnis yang telah dilakukan, serta berapa kerugian yang didapat dan kerugian apa sajakah yang diterima oleh perusahaan. Serta akuntansi juga menjalankan peranannya untuk membuat perencanaan bisnis yang akan dilakukan di masa mendatang dengan cara melihat hasil evaluasi bisnis yang sebelumnya yang telah dilakukan. Selanjutnya, ICPA mengeluarkan sebuah laporan yang mencantumkan 7 karakteristik sebuah profesi. Yang pertama, sebuah badan ilmu pengetahuan yang terspesialisasi atau spesifik. Yang kedua, sebuah proses pendidikan formal yang diakui untuk memperoleh pengetahuan khusus yang sesuai. Yang ketiga, standar kualifikasi profesional yang mengatur cara bergabung ke dalam profesi. Yang keempat, standar perilaku yang mengatur hubungan praktisi dengan klien, kolega, dan publik. Yang kelima, pengakuan status. Yang keenam, penerimaan tanggung jawab sosial yang melekat pada pekerjaan, yakni tanggung jawab kepada kepentingan publik. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu sebuah organisasi yang ditujukan untuk kemajuan kewajiban sosial kelompok. Jelas bahwa akuntansi memenuhi dua karakteristik pertama. Akuntansi adalah disiplin yang rumit yang membutuhkan studi formal untuk menjadi seorang ahli. Untuk menjadi seorang akuntan publik bersertifikat biasanya memerlukan gelar sarjana dalam bidang akuntansi serta melewati akuntan publik bersertifikat ketat atau yang biasa kita kenal dengan CPA. Mempertahankan status CPA membutuhkan kita untuk mengikuti perkembangan terakhir dengan melanjutkan pendidikan. Dalam memenuhi standar ketiga, profesi akuntansi seperti banyak kelompok lain yang telah bersatu untuk melayani masyarakat umum dari posisi keahlian. Selanjutnya, kelompok-kelompok itu umumnya menentukan kualifikasi yang diperlukan untuk memperoleh keanggotaan. Hanya individu yang memenuhi kualifikasi yang akan dimasukkan ke dalam profesi, dan individu yang dapat dikeluarkan dari profesi jika mereka tidak memenuhi standarnya. Nah, karakteristik keempat menyatakan bahwa suatu profesi membutuhkan standar atau standar perilaku yang mengatur hubungan praktisi dengan klien, kolega, dan publik. Tetapi apa yang harus dimasukkan ke dalam standar perilaku itu? Nah, standar keenam menetapkan kebutuhan untuk tanggung jawab, untuk penerimaan tanggung jawab sosial yang melekat dalam suatu pekerjaan yang dikaruniai kepentingan umum atau tanggung jawab kepada kepentingan umum. Selanjutnya, Dr. Salomon Hubner, pendiri The American College, mengutip 4 karakteristik profesional sebagai berikut. Profesional terlibat dalam panggilan yang bermanfaat dan mulia untuk menginspirasi cinta dan antusiasme dari praktisi. Nah, beberapa tahun
Sebelum dia mendirikan perguruan tinggi tersebut, Hubner menyampaikan sebuah pidato di pertemuan tahunan Baltimore Live dan New York Live Underwriter, di mana dia meletakkan visinya tentang apa artinya untuk menjadi seorang profesional, seperti sebuah pernyataan tentang apa yang diperlukan untuk menjadi seorang profesional. Hubner mengutip 4 karakteristik yang mana yang pertama itu profesional terlibat dalam panggilan yang bermanfaat dan mulia untuk menginspirasi cinta dan antusiasme dari praktisi. Yang kedua, panggilan profesional dalam praktiknya membutuhkan pengetahuan para ahli. Yang ketiga, dalam menerapkan pengetahuan itu, praktisi harus meninggalkan pandangan komersial yang benar-benar egois dan selalu mengingat keuntungan dari klien. Dan yang keempat, praktisi harus memiliki semangat kesetiaan kepada rekan-rekan seprofesi. Nah, saling membantu untuk tujuan bersama yang mereka semua akui, dan tidak boleh membiarkan tindakan tidak profesional yang memalukan seluruh profesi. Nah, mari kita menerapkan karakteristik pertama Hubner ke dalam akuntansi. Jelas bahwa akuntansi adalah panggilan yang berguna. Organisasi modern tidak bisa berfungsi tanpa keterampilan. Nah, dari semua karakteristik Hubner, yang paling menarik dari profesional adalah yang ketiga, karena menentukan standar perilaku yang harus mengatur pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban sosial yang melekat dalam pendudukan akuntansi. Ini mengharuskan profesional untuk meninggalkan pandangan komersial yang benar-benar egois dan selalu mengingat keuntungan dari klien. Nah, ada kalanya keadilan dan etika menuntut agar profesional mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan yang lain. Sebagai seorang profesional, akuntan memiliki 3 kewajiban. Yang pertama, untuk menjadi kompeten dan tahu tentang semua seni dan ilmu akuntansi. Yang kedua, untuk menempatkan kepentingan klien sebelum akuntan itu sendiri, hindari godaan untuk memanfaatkan klien. Yang ketiga, untuk melayani kepentingan umum. Nah, kompetensi berasal dari sintesis pendidikan dan pengalaman. Ini dimulai dengan penguasaan pengetahuan umum yang dibutuhkan untuk ditunjuk sebagai akuntan publik bersertifikasi. Nah, kewajiban kedua menghasilkan sebuah profesional, kewajiban untuk menjaga kepentingan terbaik klien. Ketika seorang akuntan dipekerjakan untuk melakukan layanan untuk klien, paling tidak ada pemahaman tersirat bahwa akuntan akan memperhatikan kepentingan klien. Kepentingan umum didefinisikan sebagai kesejahteraan kolektif, masyarakat, dan institusi yang dilayaninya. Selanjutnya, Accounting Codes of Conduct. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan organisasi dengan jujur dan akurat, sesuai dengan ketentuan kode etik akuntansi. Sebagai auditor, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi laporan akuntan lainnya dan membuktikan kebenaran dan kelayakan mereka. Profesi akuntansi telah mengembangkan beberapa kode etik yang menetapkan standar untuk perilaku akuntan. Standar yang memerlukan lebih dari sekedar kepatuhan terhadap undang-undang. Nah, etika mengatur bagaimana seorang akuntan melakukan pekerjaannya. Tanpa kode etik, seorang akuntan dapat saja langsung diberhentikan. Dalam profesi akuntansi, skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah yang. Nah, selanjutnya, kode etik memberikan panduan atas sikap etis apa yang harus dilakukan oleh seorang akuntan. Berikut ada 6 manfaat dari kode etik. Yang pertama, sebuah kode yang dapat memotivasi melalui penggunaan tekanan teman seprofesi.
dengan adanya kesepakatan bersama sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, kode dapat memberikan panduan permanen yang lebih stabil untuk benar atau salah daripada kepribadian manusia atau keputusan ad hoc yang terus-menerus. Selanjutnya, kode bisa memberikan panduan terutama dalam situasi ambigu. Lalu kode tidak hanya dapat membimbing perilaku karyawan, mereka juga dapat mengendalikan kekuatan otoritatis pengusaha. Selanjutnya, kode dapat membantu menentukan tanggung jawab sosial bisnis itu sendiri. Nah, terakhir yaitu kode jelas demi kepentingan bisnis itu sendiri, karena jika bisnis tidak melindungi diri mereka secara etis, yang lain akan melakukannya untuk mereka. Nah, melakukan etika profesi yang baik serta benar pasti dapat mendatangkan banyak khasiat atau banyak manfaat. Paling utama dalam suatu industri yang mengutamakan nilai-nilai etika tersebut. Nah, kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik, maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki sikap atau tingkah laku yang berbeda-beda yang dinilai baik menurut anggapannya sendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat atau organisasi lainnya. Tidak dapat dibayangkan jika betapa hancurnya atau kacaunya suatu perusahaan apabila setiap orang dibiarkan dengan bebas dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk menurut kepentingannya masing-masing, atau bila perlu menipu dan berbohong dalam bisnis, seperti menjual produk yang tidak memenuhi standar tetap dijual, dianggap sebagai hal yang wajar karena setiap pebisnis selalu menganggap bahwa setiap pebisnis melakukan hal yang sama. Nah, maka dari itu pentinglah kode etik ini diterapkan dalam profesi seorang profesi akuntansi atau seorang akuntan. Nah, itulah presentasi dari saya, Gus Evianita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Frana Evial Tiffany. Kepada Frana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Frana Evial Tiffany akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dasar etika profesi akuntansi yang dirumuskan oleh American Institute of Certified Public Accountant yang terdiri dari 6 prinsip. Yang pertama, responsibility, yang kedua, public interest, yang ketiga, integrity, yang keempat, objectivity and independent, yang kelima, due care, yang keenam, scope and nature of service. Prinsip pertama, responsibility. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Sebagai seorang profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Prinsip kedua, the public interest. Anggota harus menerima kewajiban untuk melayani publik, menghargai kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dari pihak kepentingan lain. Untuk mengatasi hal tersebut, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa tersebut dapat terlayani dengan sebaik-baiknya. Anggota juga diharapkan untuk memberikan jasa yang berkualitas serta dapat menawarkan berbagai jasanya kepada klien, yang semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme.
Prinsip ketiga, integritas. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambil. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Meskipun tidak ada aturan atau standar maupun panduan khusus yang mengatur integritas, anggota harus dapat memperhatikan keputusan atau perbuatannya yang telah dilakukan, apakah sudah dapat dikatakan berintegritas atau tidak. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati secara baik pemahaman standar teknis dan etika. Prinsip keempat, objektivitas dan independensi. Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya. Prinsip objektivitas ini mengharuskan anggota untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan ke pihak kepentingan lainnya atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Prinsip kelima yaitu kehati-hatian. Seorang anggota harus memenuhi standar teknis dan etika profesi untuk terus berusaha meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan. Tanggung jawab profesional terhadap kemampuan anggota. Prinsip kehati-hatian menetapkan standar yang sangat tinggi bagi akuntan. Untuk memelihara kehati-hatian dan ketajaman yang tinggi, mereka harus memiliki pengetahuan dengan komitmen terus-menerus untuk terus meningkatkan keprofesionalannya. Prinsip kelima yaitu ruang lingkup dan sifat layanan. Seorang anggota harus mampu mematuhi prinsip-prinsip kode etik perilaku profesional dalam menentukan ruang lingkup dan sifat layanan yang akan disediakan. Prinsip ini menyatakan objektivitas dan independensi mengharuskan anggota bebas dari benturan dan konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional. Dengan kata lain, praktisi yang bijaksana harus menerapkan prinsip lingkup dan sifat layanan dalam semangat keadilan. Pembahasan selanjutnya tentang the rule of the code of conduct atau aturan kode etik. American Institute of Certified Public Accountant menganalisa peraturan yang mengatur prinsip-prinsip kode etik. Aturan ini secara formal hanya berlaku bagi anggota AICPA dan orang-orang yang berada di bawah kendali anggota AICPA. Sehingga perlu untuk meninjau peraturan ini untuk memahami harapan AICPA mengenai perilaku akuntan. Kode ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Section 100, Independent Integrity and Objectivity. Yang kedua, Section 200, General Standard Accounting Principle. Yang ketiga, Section 300, Responsibility to Client. Yang keempat, Section 400, Responsibility to College. Yang kelima, Section 500, Other Responsibility and Practice. Section 100, Independent Integrity and Objectivity. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, Rule 101, Independent, mengatur tentang independensi seorang anggota dari praktik publik yang harus independen dalam menjalankan layanan profesional sebagaimana dipersyaratkan oleh standar yang diumumkan oleh badan yang ditunjuk oleh Dewan. Rule 102, Integrity and Objectivity, merupakan peraturan pemerintah yang kuat dalam etika akuntansi. Dengan kinerja setiap layanan profesional, anggota harus mempertahankan objektivitas dan integritas bebas dari konflik kepentingan dan tidak boleh secara sengaja salah mengartikan fakta atau penilaiannya kepada orang lain. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dian Fauzia. Kepada Dian Fauzia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fauzia akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Kak Frana dan Kak Gusef.
Nah, materi selanjutnya ini kita akan membahas mengenai section 200 yang membahas mengenai General Standard Accounting Principle. Pada section 200 ini terbagi menjadi 3 rule. Yang pertama rule 201, yang kedua rule 202, dan yang ketiga rule 203. Yang pertama akan kita bahas adalah rule 201 yang membahas mengenai General Standard. Dalam aturan ini, seorang anggota harus mematuhi standar dan dengan interpretasi apapun yang dibuat oleh badan yang ditunjukkan oleh dewan. Nah, untuk general standard ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, professional competence, yang kedua, do professional care, dan yang ketiga, planning and supervision. Yang keempat, sufficient relevant data. Selanjutnya, Rule 202. Rule 202 ini membahas mengenai compliance with standard. Dalam aturan ini, seorang anggota yang melakukan audit, review, kompilasi, atau konsultan manajemen atau layanan profesional lainnya harus memahami standar yang telah diumumkan oleh badan-badan yang ditunjukkan oleh Dewan. Selanjutnya, Rule 203 yang membahas mengenai accounting principle. Pada aturan ini berkaitan dengan penggunaan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, di mana anggota tidak boleh menyatakan pendapat atau pendapatan secara tegas bahwa laporan keuangan atau data keuangan lainnya dari entitas manapun disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau tidak boleh menyatakan bahwa tidak mengetahui setiap modifikasi material yang harus dilakukan terhadap suatu pernyataan atau data agar sesuai dengan prinsip atau standar yang berlaku umum atau GAAP. Nah, selanjutnya ada section 300. Section 300 ini membahas mengenai responsibility to client. Pada aturan ini ditunjukkan untuk tanggung jawab akuntan pada klien. Pada bagian ini berfokus pada bidang kerahasiaan dan biaya khusus. Section 300 ini terbagi menjadi 2 rule. Yang pertama Rule 301 dan yang kedua Rule 302. Rule 301 ini membahas mengenai confidential client information. Aturan ini menjelaskan bahwa seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia klien tanpa persetujuan klien secara langsung. Meskipun peraturan tersebut tidak menentukan apa yang dianggap rahasia, informasi semacam ini secara logis mencangkup angka pendapatan, hutang, dan informasi yang bukan merupakan bagian dari catatan publik, dan bahwa pihak ketiga tidak memiliki klaim yang sah untuk diketahui. Selanjutnya, Rule 302. Pada Rule 302 ini membahas mengenai contingent fees. Aturan ini melarang anggota untuk menerima biaya yang bergantung pada audit atau ulasan atas laporan keuangan atau kompilasi pernyataan yang akan digunakan oleh pihak ketiga yang tidak mengungkapkan ketidakberadaan independensi. Oleh karena itu, akuntan yang terlibat dalam opinion shopping atau menjamin bahwa audit mereka akan membuat perusahaan terlihat baik berdasarkan peraturan 302 ini. Nah, selanjutnya ada section 400 yang membahas mengenai responsibility to college. Pada bagian 400 ini merupakan kode yang dicadangkan untuk tanggung jawab akuntan kepada rekan kerja. Sedangkan kode profesional lainnya menasihati sesama profesional untuk saling mendorong, memberikan bantuan, dan saling mentor. Meskipun bagian 400 ini tetap kosong, ada kalanya para akuntan harus mengevaluasi tanggung jawab mereka kepada rekan mereka, bagaimana menangani situasi di mana akuntan lain melakukan tindakan ilegal atau tidak etis dalam menjalankan pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya ada section 500, di mana section 500 ini membahas mengenai other responsibility and practice. Section 500 ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Rule 501. Rule 501 ini menjelaskan mengenai act discreditable. Pada aturan 501 ini menyebutkan bahwa seorang anggota tidak akan melakukan tindakan yang
tidak dapat diterima oleh profesi tersebut. Aturan 501 ini juga mencatat bahwa undang-undang dan peraturan negara menetapkan kewajiban yang lebih besar daripada ketentuan dalam interpretasi ini. Akuntan lebih mematuhi undang-undang, peraturan, dan peraturan tersebut. Nah, dalam aturan 501 ini dicantumkan jenis tindakan yang dapat dikreditkan yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, diskriminasi dan pelecehan dalam praktik ketenagakerjaan. Yang kedua, kegagalan mengikuti standar atau prosedur atau persyaratan lain dalam audit pemerintah. Yang ketiga, kelalaian dalam menyusun laporan keuangan atau catatan. Yang keempat, kegagalan untuk mengikuti persyaratan atau badan pemerintah, komisi, atau badan pengatur lainnya. Yang kelima, ajakan atau pengungkapan pernyataan atau jawaban uji CPA. Dan yang keenam, kegagalan pengajuan pengembalian pajak atau membayar kewajiban pajak. Serta yang ketujuh, kegagalan untuk mengikuti persyaratan badan pemerintah, komisi, atau badan pengatur lainnya mengenai pembebasan dan pembatasan ketentuan kewajiban sehubungan dengan layanan audit lainnya. Selanjutnya, Rule 502 yang membahas mengenai advertising and other form of solicitation. Nah, pada bagian 502 ini melarang seorang anggota dalam praktik publik untuk mendapatkan klien melalui iklan atau bentuk permohonan lainnya dengan cara yang salah, menyesatkan atau menipu. Pada bagian 502 ini, kegiatan yang terlarang itu berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat ekspektasi palsu atau tidak benar yang menguntungkan. Yang kedua, menyatakan kemampuan untuk mempengaruhi pengadilan atau badan atau pejabat serupa. Yang ketiga, berisi persepsi bahwa layanan profesional tertentu pada periode sekarang atau masa depan akan dilakukan untuk biaya, taksiran biaya, atau tingkat biaya yang tercatat bila kemungkinan pada saat perwakilan bahwa biaya tersebut akan meningkat secara substansial, maka calon klien tidak disarankan untuk kemungkinan itu. Yang keempat, berisi pernyataan lain yang mungkin menyebabkan orang lain salah paham atau tertipu. Selanjutnya ada Rule 502 mengenai commission and referral fees. Pada aturan ini mengatur anggota dalam praktik publik tidak boleh merekomendasikan atau merujuk kepada klien suatu produk atau layanan atau untuk sebuah komisi merekomendasikan atau merujuk produk apapun yang akan dipasok oleh klien atau menerima komisi saat anggota perusahaan juga melakukan hal tersebut untuk klien. Selanjutnya ada Rule 503 mengenai also address referral fees. Pada aturan ini, jika seorang akuntan menerima komisi atau biaya rujukan, dia berkewajiban untuk mengungkapkan fakta tersebut kepada klien. Selanjutnya ada sehingga pada seorang akuntan ini bisa apabila dia menerima komisi atau biaya rujukan ini, dia harus berkewajiban mengungkapkan fakta tersebut kepada klien. Jika tidak, dia akan mendapatkan sanksi tertentu sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Selanjutnya, Rule 505 atau mengenai form of organization, di mana anggota dapat mempraktikkan akuntansi publik hanya dalam bentuk organisasi yang diatur oleh undang-undang atau peraturan karakteristiknya sesuai dengan resolusi dewan. Nah, untuk Rule 505 ini, selain ketentuan resolusi, pernyataan pedoman perilaku profesional dan peraturan perundang-undangan memastikan bahwa tanggung jawab bahwa harus terpenuhinya tanggung jawab berikut ini, yang mana yang pertama, kepatuhan terhadap semua aspek hukum
dan peraturan negara yang berlaku. Yang kedua, pendaftaran dalam program pemantauan praktik yang disetujui oleh ICPA. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan independensi yang ditentukan oleh Peraturan 101. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap standar berlaku yang diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan dan semua ketentuan lainnya dalam kode etik ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.